Pasal baru kita rahasia-rahasia solat dan perkara-perkara penting yang berkaitan dengannya. Kata beliau, solat adalah tiang agama dan merupakan ketaatan yang utama. Terdapat hadis-hadis yang banyak yang masyhur tentang keutamaan solat. Jadi beliau tidak bahas itu. Keutamaan solat 5 waktu, keutamaan ke masjid, itu beliau tidak bahas. Kenapa? Itu bukan itu yang beliau ingin sentuh. Itu sudah dibahas di umumnya buku-buku hadis dan buku fikih. Beliau ingin sentuh keutamaan khusyuk. Ya, bagaimana solat itu bisa punya makna, bukan hanya gerakan saja. Kata beliau, di antara adab terbaik dalam solat adalah khusyuk itu sendiri. Konsentrasi. Diriwayatkan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsinu wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat lahu kaffaratan lima qablaha min ad-dunub ma lam yu'ti kabira wa dhalika ad-dahra kullah." Tidaklah seorang muslim yang mendapatkan waktu sholat fardu, kayak tadi misalnya kita maghrib, insya Allah sebentar lagi isya, lalu dia membaguskan wudunya. Di sini makna membaguskan wudu adalah menyempurnakannya, tidak tergesa-gesa, pelan-pelan wudu itu. Dinikmati semua gerakannya, dipastikan semua tubuh terkena, termasuk sunnah Nabi menyelat-nyelat di antara jari, supaya semuanya kena gitu. Khusyuk, ya, konsentrasi, dan rukuknya. Kecuali ia merupakan sholatnya itu pelebur baginya bagi dosa-dosa sebelumnya selama dosa besar tidak dilakukan, dan hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis ini riwayat Muslim nomor 228. Juga dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, "Man shalla raka'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sholat 2 rakaat sunnah atau wajib, di mana dia tidak berbicara kepada dirinya, dalam hatinya, di dalamnya. Kan biasanya bisikan dari hati, sehingga akhirnya kita ikutin bisikan itu. Mengingat pekerjaan, mengingat kunci hilang, mengingat untung, mengingat rugi, mengingat masalah. Syaitan unggang itu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat 2 rakaat, di mana dia tidak berbicara dengan dirinya. Dia tidak hiraukan, tetap konsentrasi baca-bacaannya sholat. Maka dosa-dosanya yang telah berlalu diampuni. Khusyuk dalam sholat, konsentrasi. Nanti akan dijelaskan tentu kiat-kiatnya habis ini ya. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 159, Muslim 226, Abu Daud 106. Ketika Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, sholat, kata beliau, maka beliau seperti tonggak pohon karena khusyuknya. Dia sujud, lalu burung-burung hinggap di punggungnya karena menyangkanya pondasi dinding. Maksudnya karena lamanya sujud, tidak bergerak-bergerak sampai burung kira dia itu batu. Karena menyangkanya pondasi dinding. Suatu hari beliau sholat di Hijr Ismail. Nah, sudah kita tahu tentunya di Hijr Ismail adalah salah satu sudut ya, yang melengket di Ka'bah, dekat dengan Ka'bah, atau bagian dari Ka'bah sebenarnya. Lalu batu terlontar di depannya. Ada batu besar jatuh di depannya. Dan sempat menyeret sebagian bajunya. Maksudnya kena badannya dan bajunya sempat ketarik dengan baju itu. Tapi beliau sedikit pun tidak bergeming. Maimun bin Mihran rahimahullah berkata, aku tidak pernah melihat Muslim bin Yasar menengok dalam sholatnya sekalipun. Suatu ketika salah satu sudut masjid roboh. Orang-orang pasar pada panik. Namun dia tetap dalam sholat di masjid sama sekali tidak menengok. Jadi kadang ada syaitan menggoda kita untuk menengok ke sana, menengok ke sini, melihat sebuah benda atau segala macam. Ini kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, menengoknya orang dalam sholat seketika langsung balik lagi kepada sholatnya, itu adalah curian syaitan yang akan mengurangi pahalanya nanti. Bila Ali bin Al-Husain berwudu, maka wajahnya pucat. Maka beliau ditanya, mengapa anda selalu pucat begitu saat berwudu? Maka beliau menjawab, tahukah kalian di depan siapa aku hendak berdiri atau sholat? Sebagian salafus saleh teman-teman saya tambahkan dalam riwayat-riwayat seperti ini, itu kalau mereka sholat, datang kumbang atau lebah, menyengat dahinya berdarah-darah, mereka tidak berhenti sholatnya. Seperti batang pohon yang kokoh. Tidak ada yang bisa ganggu, kan dalam sholat sudah selesai. Mereka betul-betul tahu kalau sholat itu sangat erat hubungannya dengan dia berhadapan dengan raja yang sebenarnya. Sebagian mereka kebakaran di sekitar rumahnya, nggak bergerak, sampai hangus semua rumah di sekitarnya,
ditemukan oleh masyarakat setempat karena malam hari terbakar, besok pagi dia masih ada sama sejadahnya. Lalu ditanya, kenapa kau tidak melarikan diri semalam? Ya. Untungnya Allah selamatkan, semua terbakar kecuali dia sama sejadahnya. Dia mengatakan pada saat saya lagi sholat, saya dengar panggilan kalian. Tetapi saya tiba-tiba mengingat panasnya neraka, maka saya lebih konsentrasi dalam sholat saya supaya Allah selamatkan dari neraka. Dan terbukti Allah selamatkan, tidak terbakar. Ada subjudul yang lain, syarat-syarat batiniyah dari amal-amal hati. Ketahuilah bahwa solat mempunyai rukun-rukun, wajib-wajib dan sunnah-sunnah. Tetapi yang penting adalah ruhnya. Ruhnya solat adalah niat, ikhlas, khusyuk dan kehadiran hati. Jadi memang solat punya syarat-syarat, masuk waktu, hadap kiblat, pakai tutup aurat, seterusnya lah ya. Safnya rapi, itu iya. Tetapi ruh yang sebenarnya adalah niatnya dalam hati ikhlas atau tidak, khusyuk dan kehadiran hati. Solat mengandung zikir-zikir, munajat dan perbuatan-perbuatan. Tanpa kehadiran hati, maksud dari zikir dan munajat tidak terwujud. Kalau kita tidak hadirkan hati kita pada saat mau solat, memang niat, konsentrasi, mirip begini. Kalau teman-teman lagi bicara sama seseorang, dan orang itu kita anggap penting, sehingga kita tidak mau kelewatan apa yang dia omongkan, tentu kita akan hadirkan semua anggota tubuh kita. Kita melihat ke arahnya, telinga kita hadirkan, hati kita juga hadirkan supaya mencerna. Sehingga pada saat dia bicara yang gembira kita terpengaruh, dia bicara yang sedih kita juga terpengaruh. Itu kurang lebih namanya kehadiran hati. Ya. Banyak orang tidak pakai potensi dalam dirinya ini di dalam sholatnya. Makanya disentuh oleh beliau. Beliau mengatakan tanpa kehadiran hati, maksud dari zikir dan munajat dengan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, misalnya Subhana Rabbiyal Azim, ya. Sami Allahu liman hamida, Rabbi gfirli warhamni wajburni wa'afini warzuqni dan seterusnya sampai Assalamualaikum warahmatullah. Ini ada maksudnya kenapa kita disuruh baca. Harusnya itu diikutkan dengan kehadiran hati supaya tujuannya tercapai. Karena bila kata-kata bukan merupakan ungkapan dari dalam jiwa, maka ia ibarat ucapan orang mabuk. Dia bicara tapi dia nggak ngerti apa. Ia juga tidak mewujudkan maksud dari perbuatan. Karena bila maksud dari berdiri adalah khidmat, kita berdiri menghadap Allah seperti kita sedang berdiri di depan seorang raja misalnya. Tujuannya berdiri adalah khidmat, maksudnya tenang dan konsentrasi apa yang dia mau sampaikan atau apa yang akan dia terima. Jadi seperti orang kalau mau lagi dilantik, ya, bagaimana dia begitu khidmatnya berdiri, siap untuk menerima apapun sumpahkah atau apa saja, itu namanya berkhidmat. Tujuan berdiri sholat itu khidmat. Maksud ruku dan sujud adalah pengagungan dan kerendahan. Kenapa kita ruku? Kenapa kita sujud? Ya, ruku itu berarti kita tundukkan kepala kita. Kita sudah tahu kan kalau hormati orang kita kadang tundukin kepala ya. Bagaimana kalau kita ruku sampai rata antara punggung kita dengan kepala? Untuk apa ini? Ini merendahkan diri. Begitu juga dalam sujud meletakkan dahi kita di tanah. Ya, tempat yang Allah kasih bagian atas ini ditaruh di tanah. Maka ini bentuk kerendahan dan juga pengagungan. Lalu hati tidak hadir, maka maksudnya tidak terwujud. Bila sebuah perbuatan menyimpang dari maksudnya, maka ia hanya sekedar tongkrongan yang tidak berarti. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Biar kau berkurban dengan unta 1000 ekor, kambing 1000 ekor, sapi 1000 ekor, tidak ada manfaatnya kalau kau tidak hadirkan hatimu ikhlas karena Allah. Kalau kau cuma sekedar nyumbang 1 ekor, tapi penuh dengan keikhlasan, jauh lebih besar pahalanya. Karena itu yang dijadikan sebagai perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya kata beliau adalah bahwa yang sampai kepada Allah adalah kriteria yang mendominasi hati. Sehingga ia mendorong untuk melakukan perintah-perintah dituntut kepadanya. Jadi kehadiran hati dalam sholat adalah keharusan, bukan pilihan. Antum konsentrasi hatinya harus hadir, itu adalah keharusan. Walaupun peletak syariah memaklumi, maksudnya Allah memaklumi kelalaian insidentil karena hukum kehadiran hati pada awalnya berlaku untuk selanjutnya. Jadi walaupun kadang-kadang antum lalai sedikit dalam sholat, Allah masih maafkan. Tapi sebenarnya yang diperintahkan asalnya adalah konsentrasi hati dari awal sampai akhir. Ada juga subjudul yang lain, ini terus berhubungan hal sama yang lainnya. Makna-makna batinnya yang menjadikan sholat menjadi hidup.
Bagaimana caranya supaya sholat itu bisa punya makna? Makna-makna batin yang menjadikan sholat menjadi hidup berjumlah banyak. Di antaranya, yang pertama adalah kehadiran hati itu sendiri. Sebagaimana yang telah kami jelaskan, pemicunya adalah semangat tinggi. Karena bila semangatku terhadap sesuatu tinggi, niscaya hatiku pasti hadir secara otomatis. Maka tidak ada cara menghadirkan hati selain memfokuskan konsentrasi kepada sholat. Fokusnya konsentrasi terkadang menguat dan terkadang melemah sesuai dengan kadar kuatnya iman kepada akhirat dan remehnya dunia. Bila kamu merasakan hatimu tidak hadir dalam sholat, maka sadarilah bahwasanya sebabnya adalah lemahnya iman. Maka berusahalah untuk menguatkannya. Jadi hadirkan hati. Mirip tadi saya bilang, kita kalau mau bicara sama orang yang kita hormati, atau memang kita akan berhadapan dengan orang yang kita segani, maka seperti apa sih kita menghadirkan telinga kita, penglihatan kita dan hati kita, seperti itulah kita menghadapi ya sholat kita. Makna yang kedua, usaha memahami makna ucapan. Yang pernah saya biasa singgung di awal-awal bahasan kita dulu ya. Bagaimana kita tahu apa itu doa iftitah, apa itu al-fatihah, artinya lah, apa itu inna ataina wal asr, makna-maknanya apa. Atau apa itu subhana rabbil azim, apa itu sami Allahu hamidah, apa itu subhana rabbil ala, apa itu rabbi ghfirli warhamni, apa itu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat dan seterusnya. Apa semuanya itu? Supaya pada saat kita baca, kita memahami maknanya, ya. Seperti sekarang kalau saya bicara karena teman-teman faham, jadi lebih enak kan gitu. Coba kalau saya pakai bahasa Arab mungkin tidak faham, gitu kan. Contoh saja gitu. Usaha memahami makna ucapan, karena itu adalah unsur yang penting untuk kehadiran hati. Karena bisa saja hati hadir bersama lafaz tapi bukan bersama makna. Maka patut mengarahkan akal dalam upaya memahami makna dengan menepis bisikan-bisikan yang menyibukkan dan memutus bahan-bahannya. Karena bila bahan-bahan tersebut tidak diputus, maka pikiran tidak akan berpaling darinya. Unsur dasarnya bisa bersifat lahir, yaitu sesuatu yang melenakan pendengaran dan penglihatan, dan bisa jadi bersifat batin, dan ini yang lebih berat, seperti orang yang didera oleh tumpukan kesedihan di lembah-lembah kehidupan dunia. Pikirannya tidak terbatas hanya di satu bidang saja, menundukkan pandangan tidak berguna baginya, karena apa yang tertanam dalam hati sudah cukup menyibukkannya. Maksudnya gini, kalau orang mau sholat, misal contoh kita ambil sholat atau mau melakukan ibadah yang lain dulu, kita bicara sholat, karena di bab sholat, maka dia harus menghilangkan semua kesibukan dulu dari hatinya. Karena kalau orang sibuk dengan sesuatu, misalnya dia punya banyak masalah, ribut rumah tangganya, di PHK pekerjaannya, meninggal orang tuanya, misalnya bertumpuk semuanya satu kali, maka hatinya gundah, dia nggak bisa konsentrasi. Cara yang terbaik adalah dia coba memilah satu persatu, kemudian dia selesaikan. Biar selesai. Kalau enggak bisa. Maka dalam sholat seperti itu, dia harus menyelesaikan diri dari kesibukan itu semua. Obatnya kata beliau, bila unsur dasarnya bersifat lahir, maka dengan memutuskan apa yang menyibukkan pendengaran dan penglihatan, mendekat ke kiblat, memandang ke tempat sujud, menjauhi tempat-tempat yang berhias, tidak membiarkan sesuatu menyibukkan indrahnya. Jadi misalnya kalau secara lahir saja yang mengganggu kita, misal kita terganggu dengan suara bising, atau terganggu dengan penglihatan yang berwarna-warni di sejadah atau saja, maka kita tinggal pindah dari situ. Cari tempat yang tidak bising, cari juga tempat yang tidak ada warna-warninya. Karena Nabi SAW sholat sementara di depannya ada ambijaniyah. Itu ada footnote nomor 42, ambijaniyah itu adalah nama sebuah kota sebenarnya ya. Di timur Halab, di negeri Syam. Dulu terkenal mereka itu membuat kain, bisa dipakai jadi sejadah, karpet, tapi banyak bunga-bunganya gitu. Karena Nabi SAW punya itu di rumah, kemudian beliau sholat. Ternyata memiliki banyak corak-corak. Beliau lalu melepaskannya dan bersabda, Innaha alhatni anifa an sholati. Sesungguhnya kain ini melalaikanku dari sholat tadi. Beliau bilang begitu. Bila unsur dasarnya adalah bersifat batin di dalam hati. Tadi kan kalau yang zahir ya, kita lihat warna-warni, dengar suara bising, maka caranya kita hilangkan semua itu, pindah ke tempat yang lain supaya tidak terganggu. Kalau unsurnya batin dari dalam hati, maka jalan penanganannya adalah mengembalikan secara paksa kepada apa yang dibaca dalam sholat. Jadi kita lebih keraskan sedikit suara, lebih coba hadirkan fikiran, lawan itu. Dan menyibukkan diri dengan dari selainnya.
menyiapkan diri untuk itu sebelum sholat dengan menunaikan kesibukan-kesibukannya, berusaha mengosongkan hatinya, memperbarui atas dirinya ingatannya terhadap akhirat dan pentingnya berdiri di depan Allah dan kengerian hisab hari kiamat. Bila fikiran belum juga tenang dengan itu, maka hendaknya dia menyadari bahwa dia sedang memikirkan apa yang dia sukai dan gandrungi. Maka hendaklah dia membuang hawa nafsunya tersebut dan memutuskan hubungan-hubungan tersebut. Jadi kalau misalnya dia tidak lagi konsentrasi dalam sholatnya, berarti ada sesuatu hawa nafsu dunia yang sedang dia kejar. Harus dihilangkan sama dia itu. Ada seorang salafus saleh dulu, dia hafal Quran, dia nuntut ilmu, dia ibadah. Satu waktu dia beli seorang budak wanita di pasar. Waktu itu masih ada hamba sahaya, dia beli. Budak ini rupanya lincah, baik, dan orangnya cantik, lewat di depannya. Sempat menyibukkan dia. Sepintas jalan itu menyibukkan. Akhirnya membuat dia tidak bisa konsentrasi lagi. Dia mau nulis, dia lebih antara lihat buku, lihat tulisannya atau dia lihat perempuan itu. Maka dia bilang sama orang di rumahnya, bawa orang ini jual kembali di pasar. Karena dia beli tadi di pasar. Maka wanita itu mengatakan, kira-kira apa salahku? Aku buat apa, kenapa harus dijual gitu? Kata si pemilik rumahnya, kau tidak bersalah. Tapi kehadiranmu telah membuatku sibuk tidak lagi mau menuntut ilmu. Sudah selesai. Jadi dia memutus itu. Apa yang membuat dia tidak bisa mengadakan sholat diputuskan sama dia. Kalau tadi beliau sarankan di sini, kalau ada kesibukan dunia selesaikan dulu. Dan usahakan selesai. Kita tahu duhur masuk jam 12, sebelumnya kita sudah selesaikan urusan itu. Ketahuilah kata beliau, bila penyakit sudah bercokol dengan kuat, kalau seandainya sudah sangat kuat pengaruhnya urusan itu, urusan dunia itu, maka yang berguna melawannya hanyalah obat yang kuat pula. Kalau sudah terlalu kuat pengaruh dalam jiwa, sehingga kita tidak konsentrasi lagi sholat, selalu ingat laba keuntungannya, atau rugi usahanya, atau ributnya dengan keluarganya, atau segala macam. Maka butuh obat yang kuat. Bila penyakit kuat kata beliau, maka ia akan menarik orang yang sholat, dan orang yang sholat juga berusaha menariknya, sehingga terjadi tarik-menarik sampai selesai sholat. Perumpamaan hal ini adalah seperti seorang laki-laki yang berteduh di bawah pohon, hendak menenangkan fikirannya. Namun kicauan burung-burung di dahannya mengacaukannya. Sementara tangannya memegang sebilah kayu untuk mengusirnya. Fikirannya belum tenang dan burung-burung itu sudah kembali sehingga mereka menyibukkannya. Jadi kalau seandainya orang tidak konsentrasi sholat, menurut ibarat dari Ibnu Qudamah rahimahullah, seperti orang yang duduk di bawah sebuah pohon, dia mau tenangkan fikirannya. Kalau kita masuk masjid mau tenangkan gitu. Tapi masih ada kicauan burung, masih ribut burung-burung. Dia punya kayu, diusirlah burung-burung itu. Seperti orang kalau sholat dia cuma berusaha saja untuk supaya dia tidak terganggu dengan itu. Tapi begitu dia usir, begitu dia turunkan kayunya, burungnya bisa kembali, ribut lagi. Menurut beliau solusinya adalah beliau mengatakan di sini. Karena setelah mengusir burung-burung fikirannya belum tenang dan burung itu sudah kembali sehingga kembali atau mereka menyibukkannya lagi. Seseorang berkata kepadanya, apa yang terjadi padamu tidak akan pernah terputus. Bila kau ingin bebas, tebanglah pohon itu. Hilangkan itu yang mengganggumu. Supaya kau tidak lagi punya masalah itu. Masalah ribanya, masalah perzinahannya, hawa nafsunya ini. Hilangkan sudah, lawan. Supaya bisa kau dapatkan itu, uhusyuan. Demikian juga pohon hawa nafsu. Bila ia sudah membumbung tinggi dan dahan-dahannya bercabang, maka fikiran-fikiran akan tertuju kepadanya seperti burung-burung yang tertarik kepada pohon dan lalat kepada tempat kotor. Akibatnya umur yang berharga habis hanya untuk mengusir apa yang tidak bisa terusir. Dan sebab hawa nafsu yang menghadirkan semua pikiran-pikiran ini adalah cinta kepada dunia. Seseorang bertanya kepada Amr bin Abdul Qais, ini orang sangat terkenal ibadahnya. Kalau sholat khusyuk luar biasa. Ditanya, apakah jiwamu membisikimu dengan perkara dunia kepadamu dalam sholat? Padahal kau lagi sholat, kau pernah terganggu enggak? Dia mengatakan, ujung anak panah berkelebatan menusukku. Anak panah banyak menusukku adalah lebih aku sukai daripada aku menemukan hal itu. Maksudnya dia tidak pernah rasakan itu. Dia kalau sudah sholat, udah antara dia sama Allah. Mau ada binatang buas, mau ada musuh akan membunuh dia, mau jatuh batu besar, mau tabrakan, mau gempa bumi, sholat. Nggak ada urusannya. Nggak ada yang bisa memberhentikan dia dari sholatnya. Seperti itu. Ketahuilah bahwa memutuskan cinta dunia dari hati adalah sesuatu yang sulit. Lenyapnya ia secara total adalah terasa sayang, maka hendaknya usaha diarahkan kepada apa yang memungkinkan darinya, dan yang memberikan pertolongan dan taufik hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Habis ini kita azannya, saya baca dulu makna ketiga, mengagungkan Allah dan merasakan wibawahnya. Makna yang ketiga,
Bagaimana bisa sholat itu punya makna? Yaitu mengagungkan Allah dan merasakan wibawahnya. Sebelum saya baca lebih jauh, saya ingin titik beratkan begini. Teman-teman, coba sering tonton di YouTube, tulis itu keajaiban-keajaiban ciptaan Allah. Tonton tuh burung-burung, langit, pergantian siang malam, ceramah-ceramah, bukan lagi cuma ceramah masalah fikih, tapi ceramah menyentuh masalah keimanan. Kisah-kisah orang soleh, kisah tentang surga, tentang neraka, itu akan memunculkan wibawahnya Allah. Kalau kita sedang tunduk dan patuh kepada Allah. Ini berasal dari dua perkara. Mengetahui keagungan Allah dan kebesarannya, dan mengetahui kerendahan jiwa kita di hadapan Allah. Dan bahwa ia adalah diperhambakan. Kita agungkan Allah dan kita tahu kita adalah hamba yang rendah di hadapan Allah. Dan dua pengetahuan ini muncul ketundukan, dari dua perkara ini muncul ketundukan dan kehusyuan. Di antaranya adalah sikap roja atau berharap. Berharap atau roja memiliki makna lebih dari sekedar rasa takut. Berapa banyak orang yang menghormati seorang raja, dia takut kepadanya karena mencemaskan kemarahannya, sebagaimana dia juga mengharapkan kebaikannya. Artinya, berapa banyak orang yang bisa menghadirkan itu sebenarnya. Contohnya, dia pada saat menghadap kepada seorang raja yang disegani, satu sisi dia segan sama raja itu, di sisi lain juga dia mengharapkan ada pemberian, penghormatan dari raja itu. Sebenarnya potensi itu ada dalam diri kita dan itu bisa kita dapatkan dalam sholat. Sebelum masuk ke pasal lanjutannya, di makna ketiga tadi masalah mengagungkan Allah itu, jadi misal teman-teman sekalian, ada banyak riwayat menjelaskan tentang bagaimana mengagungkan Allah. Seperti misalnya kita seringnya menziarahi kubur, mengantar jenazah sehingga melihat dan menyadarkan diri kita. Bukan kita menyadari, ya, memang kita sengaja menyadarkan diri kita kalau kita akan seperti si mayit ini. Sering melihat geranda-geranda jenazah, ya. Kemudian kalau kita lihat fenomena orang meninggal seketika, itu semua bisa menambah kesadaran kita. Begitu juga dengan orang-orang yang kena gempa, bencana, bagaimana mereka dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam cobaan, kayak sekarang ada virus yang tersebar dan seterusnya. Semua itu sebenarnya harusnya mengingatkan seorang mukmin tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dinukil oleh Imam Qurtubi rahimahullah, ini salah satu bentuk ijtihad seseorang. Saya pernah sampaikan ke kalian, tapi saya ingatkan kembali bagaimana dia berusaha untuk konsentrasi dan akhirnya khusyuk dalam ibadahnya kepada Allah dengan cara dia merasa secara pribadi dunia yang telah menyibukkan dia, maka dia melihat itu, dia mengambil ijtihad dan dia berusaha sampai akhirnya sekitar 20 tahun dia tinggal di Masjid Nabawi, kerjanya cuma 5 waktu sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya ada seorang yang sukses di Madinah, dan satu hari pada saat umurnya sudah mencapai sekitar 40 tahunan, dia melihat dirinya di cermin, ada satu lembar jenggotnya putih. Tiba-tiba saja pada saat itu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, dia merasa ketakutan. Dan dia mengingat tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qad ja'akumun nadhir." Telah datang kepada kalian peringatan-peringatan. Kata ulama tafsir, peringatan itu bisa rambut uban yang muncul, bisa juga ya meninggalnya orang-orang terdekat, bisa juga lahirnya anak-anak. Dengan adanya anak-anak berarti sudah ada generasi pengganti kita. Bisa juga dengan kenaknya penyakit demam. Itu sudah tanda-tanda kematian semua. Dan seterusnya. Gitu. Maka dia mengambil kesimpulan, kalau dia sudah dekat dengan kematian, karena ketakutannya dan dia tiba-tiba muncul rasa takutnya, dia di Madinah, waktu itu dia jarang ke masjid. Tapi pada saat itu dia pergi ke Masjid Nabawi, dia tinggal di Masjid Nabawi, dan dia buat dirinya seakan-akan jadi gila. Maka setiap kerabatnya datang mau menyelamatkan dia, mau mengajak pulang, dia selalu buat dirinya seperti orang gila, ngomong sendiri segala macam. Sampai mereka pulang, dia tinggal di masjid. Padahal dia tidak gila sebenarnya. Sampai setelah jalan beberapa tahun seperti itu, kerjanya dia kalau orang sudah bubar, orang pergi kerja pagi hari, dia bersih-bersih masjid. Sibuk dengan itu, nata-nata, Al-Quran, dan seterusnya. Maka satu waktu ada orang datang dari Irak, datang ingin menziarahi kuburan Nabi SAW dan juga sholat di situ selama 3 hari. Dia ingin tinggal dalam masjid, dia tidak ingin tinggal di luar. Maka dia lihat satu-satunya di masjid cuma orang ini saja. Tapi orang ini agak unik, setiap kali ada orang ajak ngomong, dia buat dirinya seperti orang gila, ngelantur ngomongnya. Tapi kalau orang-orang sudah bubar, dia baca Quran, dia berzikir, bersihin masjid. Kata orang ini kayak bukan orang gila, nggak mungkin orang gila gitu. Terus saja diikutin sama dia, termasuk di malam hari sholat tahajudnya, khusyuk, nangis, dan setiap malam selalu ziarah kuburan Baqi. Kalau ziarah kuburan Baqi, dia selalu sebutkan, ya Allah, kalau sudah tiba saatnya, maka aku sudah siap. Kalau belum siap saatnya,
atau belum tiba saatnya, mudahkanlah aku untuk beribadah kepadamu. Dia membahasakan itu. Orang ini dari Irak ini dengar. Intinya setelah 3 hari berlalu, orang ini pamit dengan orang masjid yang sudah dikenal, termasuk dia datang kepada orang ini. Begitu dia dekati, langsung orang ini kayak buat dirinya orang gila. Kata anak muda dari Irak ini, ketahuilah wahai orang tua, sesungguhnya aku tahu anda tidak gila. Aku ini datang 3 hari di sini dan 3 hari aku perhatikan semua yang anda lakukan ini bukan orang gila. Anda cuma buat diri anda gila kalau ada orang ngajak ngomong, gitu kan? Memang dia sempat tanya beberapa orang masjid di situ, orang Irak ini, mereka bilang itu orang gila sudah sekian tahun gila di sini masjid. Kalau keluarganya mau datang jemput pasti dia sembunyi di belakang kuburan Nabi, belakang rumah Nabi, supaya dia nggak dipanggil pulang gitu. Maka tiba-tiba orang itu diam, langsung dia mengatakan, apa kau tahu saya tidak gila? Dia bilang iya. Tapi kata anak muda itu, saya ingin tahu kenapa, apa ceritanya? Dia bilang, ketahuilah wahai anak muda, saya ini termasuk orang yang paling kaya di Madinah. Sukses semua usaha saya gitu. Tapi satu waktu saya lihat diri saya di cermin berapa tahun lalu ada jenggot putih, saya takut kalau itu adalah tanda ajal saya. Maka saya tinggalkan semuanya itu, saya berikan kepada anak-anak saya, lalu saya sibuk di Masjid Nabawi. Dengan begini, saya tidak pernah ketinggalan sholat 5 waktu, saya tidak pernah ketinggalan baca hizib-hizib Al-Quran setiap hari, zikir pagi petang dan seterusnya. Sebagaimana kau ketahui, saya pun bisa berkhidmah di Masjid Nabawi. Begitu mereka menyelamatkan dirinya. Tapi ini ijtihad tentunya. Kalau kita tarik dalam keadaan kita sekarang, misal ada seseorang di antara kita kerja di satu tempat dan dia tahu itu merusak imannya karena banyaknya ikhtilat, bercampur laki-laki perempuan, atau misalnya memang dia tidak bisa ibadah, nggak ada fasilitas ibadah, atau bahkan dia dilarang bahkan sholat Jumat, perempuannya dilarang tutup aurat, lalu tetap dia bertahan di sana, ini merusak kehusyuannya sendiri. Dia harus bisa memangkas itu. Harus tadi. Kalau sudah penyakit berat, kayak ini kan berat, dia mau tinggalkan susah, ya serba salah, nanti namanya bagaimana, dapat kerja di mana, mau berikan keluarga makan dari mana, maka dia harus punya juga obat yang kuat. Tadi dikasih gambaran, kalau sudah sampai dia berusaha memberikan masukan-masukan pada perusahaan, dia harus begini-begini, tidak dikasih juga ibadah, maka dia menebang pohon itu. Maksudnya dia berhenti dari situ, cari tempat kerja yang lain, berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala, baru bisa kita mendapatkan kehusyuan ini. Karena sulit mempertemukan antara kehusyuan dengan kemaksiatan tentunya. Sebagai penutup teman-teman sekalian, pasal yang terakhir dalam bab solat, karena setelahnya insya Allah kita akan bahas bulan akan datang nanti, adab-adab berhubungan dengan masalah Jumat, juga masalah adab-adab solat sunnah dan juga larangan-larangan dalam solat. Setelah itu baru kita pindah ke zakat tentunya. Maka dalam masalah solat ini, yang 5 waktu maksudnya, kita ada pasal tersisa, rincian tentang apa yang patut hadir dalam hati pada setiap rukun dan syarat dari bacaan dan serta gerakan solat. Kata beliau, orang yang sholat hendaklah berharap pahala dengan sholatnya, ngejar targetnya seperti orang kerja ngejar poin atau gaji atau bonusnya. Sebagaimana dia takut hukuman bila melalaikannya, sebagaimana dia takut dipecat dari kantor kalau tidak kerjakan pekerjaannya. Orang yang sholat hendaklah menghadirkan hatinya pada segala sesuatu dari sholat, apapun dilupakan sama dia. Bila mendengar panggilan muadzin, hendaknya mengumpamakannya dengan panggilan kiamat dan menyingsingkan lengan baju untuk segera memenuhinya. Merenungkan dengan apa dia menjawab dan dengan badan apa dia hadir. Bila dia menutup auratnya untuk segera menghadiri sholat, maka hendaknya dia mengetahui bahwa maksud darinya adalah menutupi aib-aib pada tubuhnya dari pandangan manusia. Jadi bukan cuma sekedar pakai baju supaya masuk dalam syarat sholat, tetapi dia lebih mengambil pelajaran bahwasanya sholat mengajar dia untuk menutupi aib-aibnya. Maka hendaknya dia mengingat aurat batin dan aib hatinya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Jadi bukan cuma sekedar tutup kulit kita atau aurat secara lahirnya, tapi secara batin ini banyak. Apa yang jadi masalah dalam hati kita, dalam pikiran kita, itu harus dibersihkan kata beliau. Maka hendaklah dia mengingat aurat batin dan aib hatinya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, dan tidak ada yang bisa menutupinya darinya, dari Allah. Dan bahwa yang akan melebur aib-aib batin adalah penyesalan, rasa malu dan rasa takut. Bila menghadap kiblat, maka dia telah memalingkan wajahnya dari segala arah menuju arah Baitullah. Maka hendaklah, maksudnya Ka'bah, maka hendaklah seseorang menyadari bahwa memalingkan hatinya kepada Allah adalah lebih patut dari itu. Nanti kalau sekarang teman-teman sholat kayak kita sebentar, semua kita pasti hadap kiblat, gak mungkin kita melawan arah kiblat. Karena kita tahu kalau kita sholat lawan arah kiblat tidak akan diterima, kan gitu. Bagaimana kita menghadirkan konsentrasi kita pada kiblat itu, kata beliau, menghadirkan hati menghadap kepada Allah lebih penting daripada
konsentrasi menghadapkan diri kepada kiblat itu sendiri. Sebagaimana seseorang tidak mungkin menghadap ke arah Ka'bah kecuali dengan meninggalkan arah-arah yang lain. Maka demikian juga dengan hati. Ia tidak menghadap kepada Allah kecuali dengan meninggalkan selain Allah. Bila engkau bertakbir, Allahu Akbar, wahai orang yang salat, maka hatimu jangan mendustakan lidahmu, kecuali bila dalam hatimu terdapat sesuatu yang lebih besar daripada Allah. Maka saat itu kamu berdusta. Maka berhati-hatilah, jangan sampai hawa nafsumu lebih besar dengan bukti bahwa kamu lebih mementingkan menurutinya di atas ketaatan kepada Allah. Jadi kalau kau menghayal, mengingat lawan jenis, mengingat pekerjaan, mengingat kunci yang hilang, kamu seperti mementingkan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak bisa kita beralasan, oh syaitan kuat nih, dusta. Syaitan lemah. Mana syaitan sekarang? Ada di sini syaitan datang mencekik kita, menutup mata kita? Gak ada. Bahkan bisikannya pun tidak terdengar karena lemahnya gitu kan. Dia ada, tapi dia tidak bisa menguasai manusia sebenarnya. Asal manusia itu bisa melawannya dan konsentrasi. Bila kamu membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka sadarilah bahwa isti'adzah adalah berlindung kepada Allah. Bila kamu tidak berlindung dengan hatimu, maka ucapanmu itu akan sia-sia. Maka berusahalah memahami makna apa yang kamu baca. Hadirkan hatimu dengan penuh pemahaman tentang firman Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah ayat 2. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Resapilah kelembutan Allah pada firman-Nya Ar-Rahmanir Rahim. Al-Fatihah ayat 3. Maha pemurah lagi maha penyayang. Renungkanlah keagungannya dalam firman Allah Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maksudnya kau sedang bicara sama Tuhanmu nih. Demikian seterusnya dengan apa yang anda baca. Kami meriwayatkan dari Zurara bin Aufa bahwa dia membaca dalam salatnya surah Al-Muddathir, dan ketika sampai ayat faida nukira fin naqur, apabila sangkakala telah ditiup maka dia tersungkur menjadi mayat. Ini riwayatkan Tirmidzi nomor 455. Hal itu tidak lain kecuali karena dia membayangkan kondisi tersebut, maka akibatnya dia pun meninggal saat itu juga. Rasakanlah tawadhu, merendah dalam rukukmu karena kamu sedang tundukkan kepalamu dengan tenang, konsentrasi. Tambahkan kehinaan dalam sujudmu, makin kau merendah karena kamu telah meletakkan jiwa pada tempatnya. Kamu mengembalikan cabang ke asalnya dengan bersujud ke atas tanah di mana darinya kamu tercipta. Fahamilah makna zikir-zikirnya dengan penuh perasaan dan penghayatan. Ketahuilah bahwa menunaikan solat dengan syarat-syarat batin ini merupakan sebab bersihnya hati dari karat dan noda dan terciptanya cahaya-cahaya padanya yang dengannya seorang hamba dapat menyingkap keagungan Tuhan yang disembahnya dan membuka rahasia-rahasianya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 43 Allah berfirman, "Wa ma yaqiluha illa al-alimun," dan tidak ada yang memahami kecuali orang-orang yang berilmu. Adapun orang yang menunaikan solat secara lahir saja tanpa makna-maknanya, sekedar gerakan, maka dia tidak akan melihat apapun darinya. Sebaliknya dia mengingkari keberadaannya. Jadi begini, sebagai penutup teman-teman sekalian, coba sebentar pada saat solat, kita akan solat isya insya Allah. Kalau solat berjamaah biasanya memang sunnahnya, tentu imam tidak bisa berlama-lama. Tapi pada saat antum lagi sholat sendiri, coba lakukan sebentar, walaupun cuma 2 rakaat. Wudu dengan niat dalam hati betul-betul ingin mengerjakan satu sunnah. Misal niat sholat taubat kah, sholat wudu kah, atau sholat nafilah, sunnah secara umum. Wudu dengan konsentrasi tenang, nikmati setiap gerakan tangannya, resapi, dan lihat tetesan air yang jatuh bersamanya dosa-dosa kita. Kumur-kumur dengan hidung, kita membayangkan memang dosa di mulut kita yang akan keluar. Kita berkumur-kumur maksimal, buanglah. Usap di wajah, dosa di mata akan jatuh. Usap tangan, usap kepala, kaki semua akan menjatuhkan dosa-dosa. Setelah itu hadap kiblat dengan tenang, konsentrasi, tenang dulu, lihat tempat kiblat, ya. Kemudian renungi kalau kita akan sholat baru Allahu Akbar. Langkah pertama, ya, mungkin belum bisa sampai maksimal khusyuknya, tapi langkah pertama untuk melakukan dan coba terapkan beberapa hari, konsentrasi saja pada bacaan. Usahakan tidak luput satu huruf pun. Misal mulai baca Allahu Akbar, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ya, atau Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Pelan-pelan bacanya. Jangan seperti orang kumur-kumur saja, ya.
Setelah itu baca Al-Fatihah, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perdengarkan diri kita sendiri, tenang. Sampai waladdallin. Walaupun setelahnya cuma baca Al-Ikhlas, baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Berhenti dulu. Allahus samad. Berhenti dulu. Kalau antum mau lebih baik lagi, sebelum sholat sudah tahu surah apa yang antum mau baca. Misalnya Al-Fatihah sama Al-Ikhlas. Baca terjemahannya. Setelah itu baru antum pakai baca. Ruku. Allahu Akbar. Tadi bawa dalam makna ketundukan kita ruku itu. Baca dan fahami artinya. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Tuhanku yang maha agung. Ulangi lagi. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Setiap ucapan renungi maknanya. Kalau tidak belum tahu pun artinya, mau dikerjakan praktik ini enggak masalah. Coba baca saya dengan tenang. Setelah itu bangun, setelah selesai tenang dulu. Sami Allahu liman hamidah. Baru bergerak. Kemudian baca. Tenang. Rabbana walakal hamd. Betul-betul antum nikmati sholat itu. Sampai sujud. Letakkan sujud di kepala. Dahi kita di tanah. Dengan penuh konsentrasi. Subhana rabbiyal a'la. Satu kali. Subhana rabbiyal a'la. Dua kali. Subhana rabbiyal a'la. Ini saya pilih bacaan yang paling pendek ya. Ada subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ada subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ada banyak. Makin antum nanti lakukan ini dan antum coba tambah bacaan-bacaan rukun sujud, nanti terus merenungi maknanya, makin khusyukan makin bertambah tentunya. Saya pernah praktikkan baca dalam satu sholat itu 2 rakaat, saya baca semuanya dengan tenang, itu luar biasa gitu. Ada kenikmatan yang tidak bisa digambarkan, apalagi dengan memahami maknanya ya. Dengan 7 bacaan ruku, 7 bacaan sujud, ya 6 bacaan i'tidal, ada macam-macam bacaannya, semua itu ada tentunya. Ya. Kemudian setelah bangun, duduk dengan tenang, Rabbi ghafirli, warhamni, wajburni, wa'afini, warzuqni, warfa'ni. Ini banyak lafadznya, ini diantara itu yang saya baca. Kemudian sujud lagi dengan tenang. Intinya seperti itu rakaat kedua, lalu tahiyat, duduk dengan tenang, baru at-tahiyatu lillah, wassalawat, wattayyibat. Terus dibaca dengan tenang sampai selesai. Kalau yang itu berhasil lakukan, antum sudah masuk ke tahap pertama kehusyuan itu. Itu saya dulu dijaga. Mau lebih tinggi tadi saya bilang pahami maknanya. Mau lebih tinggi lagi nanti tambah jenis-jenis bacaan dalam sholat itu ragam yang Nabi SAW ajarkan dengan memahami maknanya. Kalau antum bisa jaga itu akan terasa konsentrasi yang luar biasa dan sampai pada tingkat nanti seperti yang digambarkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, kita sholat betul-betul sudah tidak terasa apa-apapun di sebelah kita. Ya, sebagian ulama salaf dinukil kalau mereka lagi sholat walaupun di hutan yang lebat, maka gelap itu seperti terang benderang. Ya, rumput yang dan banyak binatang buas itu seperti karpet yang mewah dan mereka dengan tenang konsentrasi menikmati sholatnya. Sebagai penutup, pernah ternukil seorang sahabat Nabi lagi berjaga pasukan malam hari, kemudian dipanah dadahnya oleh seorang musuh. Lalu dia tidak bergerak sama sekali, padahal anak panah ini bukan semut atau nyamuk yang menggigit. Setelah itu musuh melemparkan lagi anak panah yang kedua, kena di titik sebelahnya, sobek lagi, berdarah lagi, tidak bergerak. Sampai terkumpul 7 atau 8 anak panah. Udah berat dia rasa, maka dia pun ruku. Waktu dia ruku, musuh lari. Baru tahu kalau ini manusia. Dan tidak mungkin ada manusia bisa bertahan seperti ini. Luar biasa dia khusyuk dalam sholatnya. Lalu kemudian dia selesai salam, dia mengatakan, demi Allah, kalau seandainya saya bukan khawatir, kalau saya terbunuh, dia lepas lagi anak panah saya terbunuh, Rasulullah SAW dan para sahabatnya terbunuh nanti, diserang tiba-tiba, maka aku akan selesaikan surah Al-Kahfi yang aku baca pada sholat itu. Jadi sampai tusukan tombak pun atau tusukan anak panah pun tidak terasa bagi dia. Karena konsentrasi yang dia rasakan atau dia sudah khusyuk. Allahu a'lam.